Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Haryo Pangestu dan teman saya Fawaz Rifki Ramadan akan menjelaskan materi tentang penerapan nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan, karakteristik dan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam, kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, studi kasus Islam dan konteks bidang studi dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisa yang rasional, sistematik, logis, dan konsisten. Dalam Al-Quran terdapat kata-kata tentang ilmu dalam berbagai bentuk: ilma, ilmi, ilmu, ilman, ilmihi, ilmuha, ilmuhum yang terulang sebanyak 99 kali, yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, kepintaran, dan keyakinan. Sedangkan kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti mengetahui dan mengerti. Maknanya, seseorang dianggap mengerti karena sudah mengetahui objek atau fakta lewat pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Karakteristik dan klasifikasi ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu teoritis dan praktis. Ilmu teoritis adalah ilmu yang diketahui sebagaimana adanya, sedangkan ilmu praktis adalah tindakan manusia untuk mencari aktivitas kondusif untuk kesejahteraan. Ilmu yang dihadirkan huduri dan dihasilkan ushuli. Ilmu yang dihadirkan bersifat langsung serta-merta, suprarasional, intuitif, dan kontemplatif. Sedangkan ilmu yang dicapai atau ilmu perolehan bersifat tidak langsung, rasional, logis, dan diskursif. Ilmu religius dan intelektual. Ilmu-ilmu religius al-ulum al-syar'iyah adalah ilmu yang diperoleh nabi-nabi dan tidak datang melalui akal. Sedangkan ilmu intelektual al-ulum al-aqliyah adalah berbagai ilmu yang diperoleh melalui intelek manusia. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain merujuk kepada kewajiban agama yang mengikat setiap muslim, sedangkan ilmu fardu kifayah merujuk kepada perintah Allah dan bersifat mengikat bagi umat muslim sebagai suatu kesatuan walaupun tidak mesti mengikat setiap umat. Yang ketiga adalah kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban agama bagi seluruh umat Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq yang diawali dengan kata Iqra yang menyuruh untuk membaca. Membaca merupakan cara untuk menimba ilmu pengetahuan. Dalam Islam, terdapat kewajiban untuk menuntut ilmu baik secara pribadi maupun kelompok, seperti yang tertera dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Pada awal sejarah perkembangan Islam, musuh yang tertangkap dan memiliki kemampuan baca dan tulis oleh kaum muslimin dihukum dengan cara mengajarkan baca dan tulis.
Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga tidak heran kalau pada 7 abad pertama umat Islam tampil sebagai perintis perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahi Allah kepadanya jalan ke surga." Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir adalah studi kasus Islam dengan konteks bidang studi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beberapa ilmu pengetahuan yang diajarkan. Yang pertama ada ilmu kealaman. Ilmu kealaman sendiri meliputi ilmu alam semesta yang digambarkan pada Quran surat Ali Imran ayat 190. Lalu ilmu astronomi yang digambarkan pada Quran surat Al-Luqman ayat 29. Yang kedua ada ilmu kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan meliputi ilmu psikologis yang digambarkan pada Quran surat At-Tariq ayat 4. Dan ilmu bahasa yang digambarkan pada Quran surat Ar-Rum ayat 22. Dan yang terakhir ilmu sosial. Ilmu sosial terdiri dari ilmu politik, digambarkan pada Quran surat Ali Imran ayat 26, ilmu hukum yang digambarkan pada Quran surat Al-An'am ayat 57, dan ilmu pendidikan yang digambarkan pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dalam agama Islam berguna untuk meningkatkan potensi spiritual dan membentuk kepribadian manusia yang berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mulia tersebut menyangkut etika, budi pekerti, dan moral yang bertujuan untuk meningkatkan potensi manusia yang mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.